Oke, jadi selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video yang kemarin, day 5. Jadi Lausu itu udah berapa hari nih nggak ngajar nih? Dari Sabtu nggak ngajar, Minggu nggak ngajar, Senin nggak ngajar, terus Selasa juga nggak ngajar nih sekarang. Hari Selasa kan ini. Jadi untuk menebus kekosongan karena Sabtu itu Lausu udah bikin video, oke ya udahlah. Sekarang nih Minggu, Senin sama Selasa nih. Nah, gimana nih? Udah 3 hari lumayan nih bisa dipakai untuk menghafal 20 radikal nih 3 hari nih. Jadi Lausu mau melanjutkan aja materi sebelumnya ya di hari Selasa ini gitu. Kita coba ya apakah kita bisa menghafalkan semua radikal ini atau mungkin kita gimana, nanti kita lihat aja ya teman-teman semuanya. Oke. Oh, kita belum opening. Oke. Oke, selamat datang di sini kita belajar Mandarin bersama-sama ya. Sekarang hari Selasa. Semangat Selasa ya. Kita ulangi dari dulu, kita review dulu nih. Mungkin masih ada yang ingat, tapi pasti sudah lupa banyak ya. Kita mulai penjelasan satu-satu dari yang pertama sampai yang terakhir ya. Ini adalah radikal-radikal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, yang pertama yang kita pelajarin pertama sekali itu adalah Ren. Itu nada nada 2. Nada Ren itu nada 2. Oh iya, Lausu lupa ya, Lausu belum kirimkan PPT yang day 5 yang video, tapi langsung ditonton lewat video aja juga gak apa-apa sih. Oke, kita balik lagi ke Ren. Dan ini artinya otak. Ren itu artinya orang. Dia seperti stickman ya. Dia kayak stickman. Nih misalnya. Siung. Ya, kayak orang nih. Dia seperti orang itu. Ren mode 1. Nih mode 1 nih. Ren mode 1. Ini ada Ren mode 2. Jadi ada 2 mode. Mode ketika dia berdiri sendiri dan mode ketika dia menjadi radikal, menjadi awalan, menjadi bagian semantik dari suatu huruf. Seperti itu. Aduh sebentar ya. Ini layar Lausu agak susah untuk ditulis. Buat kita bersihin dulu. Loh, kok buka GoTube sih? Sebentar. Nah, oke. Balik lagi ke sini. Ini udah oke. Kemudian kita ingat yang kemarin, yang kedua. Sholat malam dirikanlah. Enggak. Yang kedua itu ini. Kita punya all. Ini apa? Ini bentuk apa yo? Bentuk seperti mulut. Nah, yang kedua itu bentuknya seperti mulut ini. Cara bacanya adalah
Cara bacanya gimana? Cara bacanya gimana guys? Lihat nggak? Cara bacanya itu seperti ini. Nada berapa? Nada sa. 3. Nada 3. Call. Nada 3. Nah, dia letaknya bisa di depan sini, bisa di bawah. Dia tuh teman-teman bisa langsung lihat contohnya saja nanti di dalam aktivitas pembelajaran Mandarin gitu. Kayak kalau menemukan ada kotak seperti ini, berarti dia ada hubungannya sama mulut, seperti itu. Jadi ada berhubungan sama mulut nih kalau ada kotak-kotaknya nih. Entah itu tentang makanan, entah itu tentang suara yang keluar dari mulut dan sebagainya. Seperti itu nomor 2 ya. Yang ketiga ini kita punya ini nih. Ada yang masih ingat? Cara bacanya itu ada H dikit di tengah-tengah. H dikit di tengah-tengah. Terus huruf O. Ini nada ga. Nada 3. Nah, gini. To. Oke. Ini artinya soil. Soil itu apa? Takut. Tanah. Duh, lausnya sangat jokes bapak-bapak ya, mohon maaf ya. Tanah. Tuh. Tanah. Next kita punya nomor 4. Nomor 4 ini apa sih? Ini apa ya? Bentuk apa ya ini ya nomor 4 ini? Clue-nya itu dia ada di Hanze kakak perempuan dan adik perempuan. Terus dia diawali dengan huruf N dan diakhiri dengan huruf O. Tapi ada titik 2 di atasnya. Nah, gini dia. Titik 2. Seret. Ting. Terus nadanya itu nada berapa ini? Nada 3. Ini artinya cewek, perempuan. Nyi. Bilang I, mulut U. Nyi. Huruf I, tapi mulutnya monyong. U. Jadi digabung jadi I. Seperti itu. Lo kehapus coy. Ting. Oke. Bilang I, tapi mulutnya U. Sama dengan I. Gitu. Bacanya I. Gitu. Nada 3 ya. Next kita punya sin. Sin itu apa guys? Sin ini nada berapa sih?
Nada berapa sih, langsung sin. Bukan. Sin itu nada sin. Nada sin. Nada satu. Nada satu dia. Sin. Sin itu dia berhubungan dengan apa? Sin dengan hati. Sin dengan hati, dia tuh bentuknya seperti jantung. Jantung manusia itu gimana sih? Gini gak sih? Tapi kebalik, wait. Bisa lagi gini. Ting. Lihat. Ting. Tuh, kayak jantung dia bentuknya. Ting. Akar-akar ada. Akar-akar pembuluh darah. Seret. Nah, kayak jantung. Artinya heart, hati. Nah, dia itu ada 3 variasi. Variasi 1, variasi 2, variasi 3. Semuanya sama-sama disebut hati, heart. Kalau variasi 1, biasanya tuh dia lokasinya ada di bawah. Saya gini kan, lihat gini, huruf itu kan kayak gini, dia ada di sini di bawah. Kalau yang variasi 2, dia itu biasanya ada di bagian sini depan. Variasi 3, dia biasanya di tengah, entah dia di depan, entah dia di belakang. Dia itu biasanya bukan entah dia di depan. Salah ralat ya perkataan tadi sebelumnya, kita ulangi lagi. Yang ketiga ini biasanya itu dia di tengah, pokoknya. Biasanya dia di tengah. Yang ini. Tengah, pokoknya bukan di depan, bukan di bawah, tapi biasanya dia di tengah. Nah, gitu lokasinya ya. Selanjutnya kita ada kita ada yang bentuknya sangat familiar. Nih, bentuknya tuh seperti ini. Nah, seperti tangan. Ya, ini tangannya Laos ya. Dia agak aneh. Ya, mohon maaf ya. Tangan ini gimana cara bacanya, Laos? Tangan ini cara bacanya itu pakai nada 3. Nada 3. Dimulai dengan S, diakhiri dengan O. Ada yang ingat? Langsung kasih saya waktu 3 detik untuk mengingat. 1, 2, 3. Jawabannya salah. Jawabannya kita tidak tahu ya apa yang Anda jawab, tapi yang benar itu shawl. Nada 3. Shawl. Ikut Laos. Shawl. Ikut lagi Laos 1 kali. Shawl. Oke. Untuk slide yang pertama, apakah aman? Semoga sudah aman semua ya. Nah, saya tidak tahu apakah sudah aman atau belum. Mari kita review sekali lagi. Yang pertama kita punya Ren, nada 2, ini artinya orang. Ren, nada 2 artinya orang ya. Terus kita punya yang ini adalah bentuk lain dari ini. Bentuk lainnya. Ini bentuk lainnya itu dari ini. Terus kita punya yang kedua itu adalah call. Call itu artinya apa tadi? Mulut. Call artinya mulut. Ini berhubungan dengan segala macam hal yang berhubungan dengan mulut. Misal makan, misal berbicara, itu pakai call. Terus kita punya to itu artinya
Lause tadi dari gacuan. Oke, sorry. Kita punya tool. Tool itu artinya soil. Soil itu apa? Tanah. Ini bentuknya itu seperti bumi, seperti batu, tanah lah. Terus kita punya yang keempat itu ada nyi, artinya cewek. Nyi. Terus kita punya yang keempat lagi, Laoshi. Salah tulis Laoshi. Laoshi ini sudah mengantuk ya. Ini 5 ya. 5 itu kita punya sin. X itu dibaca S ya. Sin. Nada sa. Tuh, sin. Nah, sin ini dia tuh ada 3 model, 3 bentuk, 3 form. Yang pertama itu sin yang biasa, dia lokasinya biasanya di bawah. Yang kedua ada sin yang kayak gini. Dia ada lokasinya itu biasanya di depan. Sini, seret. Terus yang ketiga itu kita punya sin yang begini. Lokasinya itu biasanya di tengah. Di itu untuk sin. Terus kita balik lagi ke yang ini, yang paling seru, asik. Kita punya shawl artinya tangan. Shawl bentuk pertama kayak gini, bentuk kedua kayak gini, bentuk ketiga kayak gini. Bentuk pertama itu ketika dia berdiri sendiri. Nah, dia bentuknya kayak gini kalau berdiri sendiri. Kalau dia ada di depan, kayak gini kan. Dia ada di depan itu seperti ini. Kalau dia di atas itu kayak gini. Dia ada di atas. Nah, ini yang ini. Oke, sampai sini aman ya. 人口多于心少。ada 5 ya. 人口多于心少。Nah, oke, sampai sini semoga sudah ingat dan paham kembali. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini juga masih yang sama, radikal yang sudah kita hafalkan sebelumnya ya. Ini sekarang nomor 7. Nomor 7 kita punya apa ini? Bentuknya itu seperti matahari. Macam mana nih matahari? Kita orang punya matahari ke? Ini bacanya re. Nada 4. Nah, nada 4. Re. Turun dia. Langsung mati. Ren. Bukan ren lagi. Re. Gitu. Seperti orang sedang mengamuk ya. Seperti orang sedang marah. Nah, itu adalah re, matahari. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Maksud saya yang ke-8 ya sekarang. Ini ke-8 ini. Nih, set. Iya. Kayak orang Jakarta kalau ngomong tuh ada K-nya di belakang. Iya. Ini artinya apa? Lihat ya. Ini artinya bulan sabit, bro. Enggak ada yang ini artinya bulan. Bukan artinya bulan sabit, tapi bulan. Tapi bentuknya kayak bulan sabit. Bulan. Nah, tanggal yang ini sama ini biasanya tuh ada di penanggalan. Contoh 2024-nya. Terus tahun 2024, terus nanti ada ini 6 月28 日. Nah, ini bulan, ini hari. Seperti itu. Kita balik lagi di sini. Jadi, re matahari, yue artinya bulan. Nadanya itu nada 4. Nah, ya juga nada 4, tapi dia di E. Mainnya di E.
gitu. Next kita punya apa nih Laoshi? Nomor 9 nih guys. Apakah ada yang masih ingat ini apa bentuknya? Bentuk seperti rambutnya ini. Rambutnya Fadel gak sih? Yang mengikuti gosip pasti tahu Fadel itu siapa, tapi yang gak ngikutin alhamdulillah, terima kasih kamu sudah terbebas dari time consumptive activity ya. Jadi ini adalah sebuah benda, bukan benda sih, lebih ke ciptaan Tuhan yaitu pohon. Lalu ini kenapa mau bilang pohon saja susah gitu, kayak bertele-tele gitu ya. Tidak apa-apa dong, suka-suka Laos ya. Ini artinya pohon. Pohon itu bahasa Mandarinnya apa dia? Radikal ini namanya apa sih Laoshi? Laoshi ini loh. Mu. Nada berapa? Apakah ada yang masih ingat? Nadanya nada berapa? Nada 4. Mu artinya pohon. Next kita punya, ini kita tulisin dulu ya. Pohon. Nah, next kita punya yang ini. Syai itu artinya apa teman-teman? Syai nomor 10. Syai artinya apa ini guys? Air. Syai itu artinya air. Bentuk satunya seperti ini, bentuk duanya seperti ini. Ingat ya, bentuk satu itu lokasinya biasanya di tengah. Kayak gini, lokasinya di tengah. Kalau bentuk dua itu biasanya lokasinya di depan. Sini. Nah, Syai. Terus kita lanjut lagi. Nomor 11 kita punya ini, berkobar nih. Kalau lagi camping tuh biasanya ada tuh. Gitu, berkobar. Bisa bakar-bakar sate di atasnya. Enak banget bakar sate. Nih. Apakah ini? Wah-nya nada berapa? Teman? Apakah ada yang mengingatnya? Wah, itu nada api. Bukan nada api. Wah, itu api, tapi nadanya bukan nada api lah. Wah, itu nada 3. Wah. Ada 3, ini banyak di fire hydrant itu ada. Pemadam api itu ada tulisan kayak gini kalau dia made in China. Wah. Bentuknya ada yang bentuknya kayak gini. Kalau full karakter tuh kayak gini. Wah. Kalau dia dalam radikal dia jadinya di sini kayak gini. Dia lokasinya tuh di bawah. Misalnya di bawah. Entah kalau nih gini di bawah biasanya. Ya, aman ya. Terus kita punya ini. Kita punya katun. Katun itu silk gak sih? Kita punya silk. Ini nomor 12 ya. Ya kan sudah lupa. Nah, ini nomor 12 nih. Silk.
Silk, sutra ya. Silk itu dia Mandarinnya Lause sudah mengantuk. Lause ini niat mengajar apa tidak sih Lause? Lause ini aneh sekali. Nah, kita punya mi, nada 4 mi. Dia kalau di dalam radikal seringnya yang ini, yang depan ini, tapi kalau dia huruf full biasanya yang ini, yang ke 2. Jadi bisa dia satu jadi huruf full, bisa. Ini bentuk satunya yang ini bentuk 2 ya teman-teman, yang di depan ini bentuk 2, ini bentuk 1. Nah bentuk 2 ini yang paling sering digunakan di depan suatu huruf. Misalnya kita punya ini Hong itu artinya merah, ada ininya di depan gong ini sebagai pembantu pembicaraan. Ini kira-kira disebut sebagai apa ya? Ini tuh gong, tapi di sini bacanya hong gitu, kayak tebak-tebakan sih lebih tepatnya. Tebak-tebakan nih, ini kira-kira disebutnya apa nih? Kurang lebih ada ONG-nya, ada ong-ongnya, walaupun dia bukan gong, tapi dia dibacanya hong gitu. Jadi sebenarnya bahasa Mandarin itu adalah tebak-tebakan. TTS, tebak-tebak, teka-teki silang ya. Ini bingung gitu, kudu dihafalin sih lebih tepatnya gitu. Jadi kita tahu ini kok warna merah, tapi Laushe nanya dong gitu. Misal ada yang bertanya nih, kenapa nih gitu, Laushe ini kok, kata Laushe ini artinya merah, tapi emang ada hubungan apa merah sama silk ini Laushe? Nah ini Laushe kasih tahu ya. Pada zaman dahulu kala orang-orang itu suka membuat namanya ini kain tali-tali silk ya, sutra. Zaman dahulu itu orang suka banget bikin untayan-untayan benang biar bisa jadi seperti baju. Nah mereka itu kan sering mewarnai kain-kain ini, silk-silk ini dengan warna-warni, sehingga salah satu warna yaitu hong atau merah itu masih ada hubungannya dengan si untayan-untayan sutra ini, karena mereka mewarnai baju mereka dengan warna merah gitu. Makanya merah itu kok ada sutranya yang di depan ya Laushe, kan merah nggak ada hubungannya sama sutra. Ada, zaman dahulu itu mereka warnai baju-baju mereka semua kan warna merah, sutra-sutra mereka diwarnain merah, makanya mereka pakai penanda ini, radikal ini untuk si warna merah. Walaupun sekarang merah emang tidak selalu identik dengan pakaian atau sutra, tapi kebiasaan dari dulu sekali yang membawa mereka untuk menggunakan istilah tersebut seperti itu. Oke, terus kita punya yang ke-13 itu adalah rumput. Rumput nada berapa? Ada yang ingat? Rumput juga nada tiga, sama seperti air, sama seperti api. Rumput juga nada 3. Nah Laushe ini kok bentuknya kayak gini? Ya dia berevolusi, rumput kan kayak gini-gini, ya, berevolusi lah gitu. Untuk simbol yang sering digunakan di dalam radikal itu yang nomor 2 sih, dan dia lokasinya itu di atas sebuah huruf. Misal hurufnya kayak gini, dia di sini. Nah untuk yang ini jarang sekali Laushe tidak pernah lihat. Laushe jarang sekali lihat huruf ini dipakai. Lebih sering lihat huruf yang di depan, radikal yang ini yang dipakai. Sret. Oh berarti hubungannya sama taman, sama bunga. Ini artinya wah artinya bunga. Seperti itu. Ini Laushe hapus dulu biar cakep.
Nah, dia lokasinya itu di atas. Nah, oke, nice lah. Oke, 3. Ya teruculkan, maaf ya. Oke. 13. Selanjutnya kita punya apa lagi Lasha banyak kali Lasha ini materinya Lasha. Gak apa-apa loh guys. Ini loh belum seberapa dibandingkan dengan yang lain-lain. Belum seberapa ini loh. Kita punya langsung ngantuk ya. Bisa, ayo semangat demi bisa ke Cina guys. Nih, kita punya nih. Nah, ini PT terbaru. Nggak baru-baru banget sih, agak baru. Nah, PT agak baru ini, dia merupakan, maaf, kalau ada yang masih ingat, dia itu berhubungan dengan mulut dan lidah. Kalau berhubungan sama mulut dan lidah, apa coba? Lo usah kasih waktu untuk berpikir ya. 1 menit. Langsung tidur dulu kalau gitu. 1 menit ya. Nih, kita lihat di sini sekarang. Ayo ini apa yo? Nomor 14. Nomor 14 ini apa? Ayo. Oke, sudah 1 menit ya. Nomor 14 itu Yan. Baru diajarin loh. Yan. Ada 2. Yan itu artinya apa loh? Yan itu ini loh, mulut. Terus ada lidahnya keluarnya. Ada suaranya keluarnya. Itu artinya suatu hal yang berhubungan dengan speech. Nah, Yan yang paling sering dilihat ya, itu yang ini. Bentuk dari ini. Ini bentuk 1. Ini bentuk satunya. Ini bentuk 1, ini bentuk 2. Yang paling langsung sering banget lihat itu yang pertama, yang bentuk kedua ini. Misalnya dia di sini shuo artinya berbicara, shuo gitu. Cara paling sering langsung lihat ini. Nah, yang 1 di depan. Jadi seperti itu teman-teman, 14 ya. Next kita punya nomor 15. So 15 nih apa sih Mas? Kayak aneh banget bentuknya, kayak ini itu seperti kaki teman-teman. Teng seperti kaki gitu. Seperti kaki dia nih, seperti kaki kan. Lah masuk kok malah menghapusnya ya. Nih kaki nih, tuh kan kayak kaki kan. Gitu apa kemarin, masih ada yang inget? 1, 2, 3, 4. Dia langsung kasih kemudian ada 4. Ada yang masih ingat? Oh, terakhir di belakang, di tengahnya H. Ayo tebak. Depannya apa? Depannya huruf C. Terus setelah C itu H. Setelah H apa Lasha?
Chuo. Artinya kaki. Walk. Jalan artinya jalan. Berjalan-jalan. Jalan, pokoknya bentuk kaki. Ini nanti yang di depan ini sering sekali berhubungan dengan kayak jalan gitu-gitu, arah. Yang ini kok ucul, dia menghilang bro. Nah udah, terus kita punya nomor terakhir, nggak terakhir sih, nomor selanjutnya nomor 16. Ini apa lo sih? Ini uang. Ini uang. Enggak, ini bukan uang, tapi memang berhubungan dengan uang. Ini tuh Jin, bukan Jin BTS ya. Jin Korean bukan. Jin artinya tuh metal atau gold. Metal atau gold. Jadi barang-barang besi atau emas lebih tepatnya. Dia itu adalah hanzi yang sering banget muncul di dunia finance tuh sering banget muncul nih radikal ini, di depan uang, di depan bank, di depan semua kosakata yang berhubungan dengan uang itu biasanya ada ininya. Kalau enggak kosakata yang ada paku besi itu gitu loh, yang ada besinya, biasanya ada itu. Radikal Chin. Gitu. Terus kita masih punya nomor 17. Nomor 17 ini apa lah? 17 itu kita punya pisau. Kita punya pisau. Untuk apa lo bawa pisau lo? Ya untuk teman-teman tahu aja. Ini ada huruf T, di depannya T, di belakangnya O. Di tengahnya apa? Tahu nada berapa? Nada du. Nada 1. Tau. Ini berhubungan sama pisau sih. Lebih sering berhubungan sama pisau. Dia berhubungan sama pisau. Terus apa lagi ya yang harus diketahui? Lokasinya itu paling sering, dia itu kan berhubungan sama pisau nih. Dia lokasinya tuh biasanya di tengah atau di kanan. Dia di tengah atau di kanan biasanya. Ini format 1, ini format 2. Format 1 itu lumayan sering juga digunakan, format 2 juga. Jadi mereka ini adalah hanzi yang sama-sama bentuk yang sering digunakan. Sama aja gitu. Dia berhubungan sama besi-besi ya, yang pakai yang ini. Besi, maksud saya adalah yang pakai pisau gitu, dia berhubungan itu kayak gitu. Yang ini yang dipakai, dia itu bisa di belakang. Kok nggak mau nulis ya? Contoh, kalau dia di tengah ya, biasanya yang ini. Kalau dia pakai yang di tengah, biasanya yang ini. Tengah atau belakang sih sebenarnya. Saya ini kalau untuk tahu ini dia banyak bentuk, banyak versi. Jadi
Ya udah, yang penting teman-teman tahu bentuknya. Nah, ini kan sama kayak ini yang kedua. Terus kita punya yang ini. Ini juga sorry. Gak ada ininya. Nih. Terus kita punya pie. Kita punya piaren tapi ya. Kita punya lingua juga. Ini link apa pie ya? Saya sudah lupa teman-teman. Pokoknya ini di belakang kan dia pakai format yang kedua dan sebagainya. Oke, terus kita punya 18. Nomor 18 itu kayak gimana? itu atap, roof. Dia disebut apa kalau atap? Dia disebut mian. Ada dua. Jadi roof ini ada dua. Roof mian, dan dia itu selalu ada di atas. Kan dia kan atap nih. Dia tuh selalu di atas. Ya, fungsinya tuh di atas sebagai atap. Contoh dari semua kayak misalnya cia, ini cia kan artinya rumah. Jadi sesuatu yang ada atapnya biasanya pakai si radikal ini. Seperti itu. Kita punya re yue mu shui ulang re yue mu shui huo yue mi cao yan chuo jin dao mian. Nah, sudah 18 radikal yang kita pelajari sampai pertemuan ke-6 ini, teman-teman. Jadi untuk next radikalnya nanti langsung record lagi deh. Untuk nextnya ini buat besok aja nggak apa-apa ya. Kita review dulu yang ini kita review aja dulu deh kalau gitu. Oke, mungkin dari saya segini dulu. Semoga teman-teman bisa mengingat kembali yang telah dipelajari sebelumnya ya. Untuk yang di bawah ini kita pindah ke day 7 aja gitu. Jadi biar nggak kelupaan apa aja nih yang udah dipelajarin sebelumnya nih, kita review aja dulu ya. Oke. 这就是我，谢谢大家的关注，再见。谢谢， terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Pia. Bye bye, see you on day 7. Bye bye.